Cuy, welcome back to my channel. Dan di video kali ini gue pengen banget buat episode baru dari Cermin. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen ngingetin lagi ke kalian semua buat like, share, dan subscribe video dan channel gue ini supaya kalian gak ketinggalan berita terbaru gue. Jadi langsung aja, enjoy. Hai, seperti kebanyakan orang, gue juga rutin buat ngatur kontak nomor telepon yang ada di handphone gue. Nyoba buat saring nomor mana aja yang masih aktif. Dan karena hari ini gue cukup gabut ya, jadi gue bakalan atur nomor gue hari ini. Dan dari tadi pagi sih, udah ada beberapa yang udah gue hapus. Dari sekitar 200-an orang yang ada di kontak gue, udah ada 25 yang gue hapus. Beberapa ada yang ganti nomor, dan sisanya emang udah gak pernah berhubungan lagi sama gue. Tapi tadi pas lagi seru-serunya gue hapusin kontak, mata gue berhenti pada satu nama, Sina. Ngelihat nama itu bikin gue nostalgia. Nostalgia sama kenangan-kenangan masa lalu. Kenangan yang indah sekaligus menyakitkan buat gue. Dan pastinya kenangan yang jika ada kesempatan buat diulang lagi, pasti gue ambil. Sebelum gue hapus kontaknya si Sina, gue coba buka aplikasi WhatsApp buat ngecek obrolan terakhir gue sama dia. Dan habis itu langsung coba gue sapa aja dia. Ternyata masih centang satu, sama kayak terakhir kali. Kayaknya nomor telepon gue masih diblokir deh sama dia. Padahal ini udah setahun berlalu sejak hari itu. Habis itu gue coba iseng scroll obrolan gue sama dia. Dan isinya itu kebanyakan hal-hal random dan kata-kata manis dari gue. Gombalan yang gue bikin supaya dia tetap suka sama gue. Oh iya, gue sama Sina itu kenalan lewat dating apps Tinder. Kalian tahu nggak? Di situ Sina pasang beberapa foto yang cantik banget sih menurut gue. Dan gue yakin banyak orang lain juga yang suka sama foto itu. Dan entah gue orang keberapa yang match sama di hari itu. Tapi gue cukup beruntung sih. Soalnya berhasil ngobrol sama dia. Ya, walaupun agak susah di awal-awal, soalnya gue takut salah milih topik. Takutnya nanti gue malah dianggap aneh. Dari yang awalnya obrolan kita itu canggung, akhirnya gue sama Sina beralih ke sosial media yang lain. Kayak Instagram, Twitter, dan terakhir itu WhatsApp. Hampir setiap hari kita ngobrol di sana. Dan beberapa kali gue dapet kesempatan buat nelpon atau video call sama dia. Seneng banget sih kalau gue inget-inget waktu itu tuh. Sampai akhirnya kita mutusin buat ketemuan dan jalan-jalan bareng. Gue masih inget banget sih, waktu itu kita mau pergi ke Mall Kelapa Gading, Jakarta. Mall yang saking seringnya gue datengin, sampai hafal gue di mana aja lokasi-lokasi tempat makan yang murah tapi enak. Gue sama Sina mutusin buat pergi di hari Sabtu. Biar kesannya tuh kita kayak orang-orang pacaran gitu. Dan akhirnya tiba hari dimana gue bakalan jalan sama dia. Jarak dari rumah gue ke rumahnya dia itu cukup jauh ya. Setengah jam lah kalau naik motor. Itu pun kalau nggak macet. Dan lo tau gak sih, gue masih inget banget gimana perasaan deg-degan gue waktu itu. Soalnya itu tuh first time banget gue ketemuan sama cewek lewat dating apps. Takut sih sebenarnya. Takut kalau misalkan gue nggak sesuai ekspektasinya dia. Bahkan sebelum pergi, gue ngabisin waktu sekitar 1 jam deh kalau nggak salah. Cuman buat milih baju sama parfuman yang pengen gue pakai.
Pokoknya mah harus tampil keren hari itu. Gue diminta buat nunggu di depan perumahannya dia waktu itu. Katanya nggak usah jemput di depan rumah. Soalnya satu keluarga dia juga pengen keluar. Jadi biar sekalian aja. Sumpah, rasanya tuh gue makin deg-degan tau gak sih pas dia bilang mau OTW. Dan boom, akhirnya dia muncul dan perlahan-lahan mulai jalan ke arah gue. Ngeliat dia yang makin deket, gue cuma bisa nganga. Cantik banget cuy, asli. Gila, dapet jackpot gue. Jujur ini mah, gue gak bisa nahan senyum waktu itu. Untungnya gue pakai masker sih, jadi nggak kelihatan. Dan dengan sedikit canggung pas awal-awal ketemu, kita coba saling kenalan dan ngobrol-ngobrol gitu awal-awalnya. Anyway, akhirnya gue berangkat sama dia naik motor ke MKG, Mall Kelapa Gading. Nggak terlalu panas sih waktu itu cuacanya, padahal matahari tengah hari bolong. Apa gara-gara gue lagi boncengin dia? Bahkan ya, sepanjang jalan gue berharap banget jalanan itu macet semacet-macetnya, supaya lama aja gitu perjalanan gue. Tadinya tuh gue pikir hari itu bakalan lancar aja tanpa hambatan. Tapi ternyata enggak. Tiba-tiba banget hujan turun deras waktu itu. Padahal semenit sebelumnya matahari masih berdiri tegak di atas sana. Dan terpaksa bikin gue sama Sina neduh di halte bis. Tapi makin lama kita neduh, hujan malah makin deras dan yang ada jalanan malah udah banjir. Dengan konyolnya, gue coba ngajak dia buat nerobos banjir sambil main hujan-hujanan. Gak bakal gue biarin hari yang spesial itu berakhir gitu aja. Dengan tekad yang tinggi, kami ngelanjutin perjalanan sambil ketawa-ketawa. Alhamdulillah, dia gak kelihatan bete pas kami lagi hujan-hujanan. Dan alhamdulillahnya lagi nih, hujan berhenti pas di tengah jalan. Dan semoga aja baju gue bisa kering sama dia, biar nanti pas ke MKG nggak malu-malu banget. Hari itu ditutup dengan lumayan seru sih, walaupun agak sial ya. Tapi gue nikmatin banget, jujur. Dan semoga aja Sina juga nikmatin hal itu. Sejak hari itu, gue makin deket sama dia. Dan hampir setiap Sabtu sih, gue bisa ajak dia buat main. Kedekatan gue sama dia itu terus berlanjut, sampai akhirnya gue ajak dia buat pacaran. Dengan sedikit kata-kata gombal, dia nerima gue. Dan hari itu secara resmi menjadi hari terbaik gue sepanjang sejarah. Tepuk tangan. Tapi ya sama seperti kebanyakan pasangan lain di luaran sana. Gue sama Sina sering banget berantem. Dari hal yang sepele sampai serius. Dan disitulah awal mulanya. Hari itu gue lagi tengkar hebat banget sama dia. Kita udah gak ngobrol dan saling sapa selama seminggu. Tadinya tuh gue pikir hubungan gue sama dia bakalan membaik seiring berjalannya waktu. Kayak yang udah-udah. Tapi ternyata enggak. Keajaiban hubungan yang kembali membaik dengan sendirinya ternyata nggak bisa diulang. Hari itu tuh gue lagi hektik parah gara-gara kerjaan yang numpuk di akhir bulan. Saking stresnya, hal sepele pun bisa bikin gue kesel waktu itu. Dan Sina, dia benar-benar ngehancurin mood dan perasaan gue dalam sekejap. Dari instastory yang dia upload,
gue ngeliat dia lagi jalan sama cowok lain. Mesra banget. Mereka kelihatan bahagia banget di situ. Sama kayak waktu pertama kali gue jalan sama dia. Shit. Tanpa pikir panjang, gue langsung blokir semua sosial media milik Sina. Bodoh banget ya gue. Kekanak-kanakan banget gak sih? Hal itu gue lakuin soalnya pikiran gue udah kalang kabut, kecampur stres gara-gara kerjaan. Bodoh amat lah dengan Sina. Gue lagi pusing masalah kerjaan, dia malah selingkuh. Sial. Dan rasa stres gue hari itu berhasil nutup semua rasa sedih dan kesel yang harusnya gue rasain ketika ngeliat Sina lagi sama cowok lain. Dan tanpa sadar, rasa stres itu malah berubah jadi rasa benci gue ke Sina. Besoknya, gue coba ajak beberapa temen gue buat nongkrong, mabok-mabokan sambil ngelampiasin kekesalan. Hal yang sebenarnya udah berhenti gue lakuin gara-gara Sina. Gue kembali ke diri gue yang lama. Dan sepanjang malam, gue terus matiin setiap telepon yang masuk dari Sina. Bodoh amat. Ternyata dia tahu gue lagi mabok dari salah satu temen gue yang upload Instastory. Saking keselnya lagi, waktu itu akhirnya gue mutusin buat blokir nomor telepon dia juga. Gue udah gak peduli lagi sama dia. Kebodohan lain yang gue lakuin waktu itu. Dan akhirnya beberapa minggu pun berlalu. Hubungan gue sama dia ngegantung. Gak tahu berakhir atau masih lanjut. Dan dia juga udah blokir semua kontak dan sosial media punya gue. Rasanya kayak gak mungkin banget buat nemuin dia lagi. Ada satu fakta konyol yang gue temuin baru-baru ini. Ternyata cowok yang waktu itu diajak jalan sama Sina itu saudaranya, udah beristri pula. Tapi ya wajahnya sih masih kelihatan muda banget. Mungkin itu alasan gue bisa salah paham. Tapi apakah gue menyesal? Pastinya. Dan penyesalan itu selalu gue bawa sampai hari ini. Dan gak kerasa udah setahun aja berlalu. Well, apa gue harus hapus kontaknya dia? Setelah gue pikir berkali-kali sih, kayaknya gue mau nunggu setahun lagi deh. Berharap tahun 2022 nanti jadi tahun keberuntungan gue. Oh iya, jangan kasih tahu Sina ya kalau gue bikin video ini. Thank you.